Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Invi Friends semua. Semoga kabar sehat selalu. Selamat datang di sharing online seri 21 yang akan membahas tentang instalasi Windows yang uh, lebih mudah, lebih aksesibel, dan tentunya tidak memerlukan hal-hal yang biasa kita lakukan kalau instalasi Windows ya. Nah, kali ini pemateri kita ada Kang Banyu yang kita udah lama nih nggak ketemu sama Kang Banyu, sekitar udah beberapa bulan ya gitu. Mungkin teman-teman sharing online semua sudah kangen, bahkan saya juga kangen untuk mendengarkan Kang Banyu sebagai pemateri gitu. Dulu di sharing online berapa ya, saya lupa juga gitu. Nah, selain itu em, teman-teman nanti juga sepanjang diskusi harap disimak. Syukur-syukur kalau mau ada yang praktik juga nggak apa-apa, ikutin aja. Tetapi alangkah lebih baik disimak dulu, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, nanti raise hand aja. Lalu si moderator akan nge-unmute dan teman-teman bisa nanya atau lewat chat juga nggak apa-apa. Nah, em, si Windows ini, instalasi Windows ini juga ada sedikit disclaimer untuk teman-teman. Hal ini mungkin jangan dilakukan kalau teman-teman belum ngerti cara instalasi Windows, tetapi sebelum itu nanti juga kita akan jelaskan gimana sih dasarnya instalasi Windows itu, apa aja yang harus diketahui, dan banyak hal. Baik, nggak lama lagi eh, kita akan mulai. Em, Semoga teman-teman bisa apa namanya ya, sebisa santai untuk mengikuti sharing ini. Dan em, apa namanya tuh, bentar bentar teman-teman, ini apa namanya, teman-teman bisa santai lalu bisa mengikuti semua kegiatan ini dengan baik. Oke teman-teman, kita sapa dulu pemateri kita. Halo Kang Banyu. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Bentar, Aduh, bentar. Ini mic kebalik gak ya? Ini oh enggak. enggak sih, enak-enak itu. Nah, sip, sip, sip. Oke, gimana Kang Banyu? Eh, a- Kegiatan apa yang sekarang sedang dilakukan sebelum kita apa namanya nih, eh masuk ke materi? Saya penasaran. Lama kayaknya kita tidak apa namanya tuh eh melakukan kegiatan seperti ini. Iya, betul, betul. Apa ya? Sekarang tuh aku lagi concern banget di ini sih, di inklusivitas. Ternyata seru Hmm, juga ya gitu bahas-bahas tentang inklusivitas, terus gabung-gabung sama organisasi yang non disabilitas untuk ya, kasih tahu tentang disabilitas tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah, lagi suka aja sih sebenarnya. iya ya betul. Itu pasti ada hal-hal baru ya di sana, dan ya sebenarnya hal yang seperti itu yang dapat membuat perubahan kayaknya gitu ya. Nah, oke. Jadi Kang Banyu, kita berharap semuanya ya sehat, Ya, sehat. betul. Lalu Betul, em, betul. kita berharap juga Kang Banyu apa namanya tuh selalu apa ya namanya, eh terus diberkati gitu oleh semesta. Nah,
Ya, Gimana? sama-sama. Mantap, Bro. Gimana kita mulai aja ya? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ya, kita tapi santai aja ya. Maksudnya jangan terlalu formal Hmm, lah. Hidup ini sudah oke. lelah, guys. Iya, betul betul. Kita santai aja. Aku minta siapa ya? Bentar, ada. Sebelum kita masuk materi, aku mau minta satu orang dari peserta sharing online. Ini secara acak ya. eh untuk kira-kira menjelaskan sedikit gitu ya. Pasti udah ada yang tahu karena saya yakin yang ikut ke sini untuk sharing online ini pasti orang-orang yang terbiasa instalasi Windows. Jadi saya ingin tahu teman-teman untuk menjelaskan instalasi Windows itu ya gambaran secara umumnya yang teman-teman ketahui itu, yang Inviferan ketahui itu seperti apa. Nah, kita ambil secara acak ya. Hmm, Halo Mas Fahri, Algifari, silakan di unmute sebentar. Oke, Halo, nah, gimana kabar? Sehat? suara saya ada? Ada. Alhamdulillah, baik bang, sehat. Oke, Mas Fahri, Gimana nih? kira-kira Oke, sebelum kita masuk materi nih, apa yang Mas Fahri ketahui tentang instalasi Windows itu sendiri sih, gitu. Terutama Mas Fahri kan ini pasti netra ya, gitu. Nah, betul betul. apa sih yang Mas Fahri ketahui tentang instalasi Windows itu sendiri? Mangga Mas. Oke, siap. Terima kasih, Bang Resya dan teman-teman. Jadi instalasi Windows itu pertama-tama tujuannya untuk apa dulu sih? Nah, tujuan pertama untuk eh, instalasi Windows itu untuk menginstal ulang sistem operasi tentunya Windows, yang mana akan kembali ke eh, apa namanya ya, Windows yang benar-benar Windows gitu, yang Windows Mm-mm. belum ada apa-apanya, belum ada software yang kita butuhkan, meskipun ada bloatware yang bawaan dari Microsoft itu sendiri. Nah, Oke. kalau yang saya tahu untuk melakukan instalasi Windows itu ada beberapa hal yang dibutuhkan. Mm-mm. Eh, Pertama ada file Windows-nya itu sendiri yang berbentuk ISO. Mm-mm. Terus kalau saya biasanya pakai Rufus ya untuk memburning si filenya itu ke Iya, flash disk iya. gitu. Terus juga yang paling penting file apa tombol itu tuh mengetahui tombol untuk memunculkan boot manager, atau kalau nggak ada ya BIOS gitu. Yang mana Iya, itu tuh nggak ada screen readernya gitu. saat ini belum Gitu mungkin yang saya tahu. belum teratasi ya hal itu sebenarnya. Betul, betul. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri sudah ikut Oke. menjelaskan gitu. Oke, Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bang. siap Lanjut. sama-sama. Oke, Mas Kang Banyu, gimana Ya, kira-kira? siap. Cukup cukup jelas ya maksudnya Cukup, cukup. Mantap, untuk mantap. ini. Oke, teman-teman, yuk mari kita dengar penjelasan eh, dari Kang Banyu untuk apa sih instalasi Windows. Mungkin pengetahuan dasarnya aja dulu Mas Banyu ya sebelum kita ke eh, mempelajari strategi yang baru di instalasi Windows kali ini. Mangga Kang Banyu. Waduh, waduh. Santai aja ya, teman-teman. Saya merasa tidak pede loh ini. Bentar, bentar. Kok mantul ya suaraku? Cek. Masih nggak? Oke. Oke, enggak, Kak. Sip. Eh,
aku awali dulu hari ini. Masih mantul-mantul kenapa ya? Ntar, cek. Dari apa dari ini? Masa setiap saya unmute mute jadi mantul? Coba ya kita ngobrol. Masih sih. Oh, Tapi masih. kecil, tapi di mana ya itu ya? Bentar, 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 bentar. Coba Cek, cek. udah kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Harusnya ya. Harusnya. Lumayan annoying soalnya tadi. Eh, Proses reinstall itu kan sebetulnya adalah proses di mana kita menginstal kembali gitu ya si Windows yang ada atau operating system yang ada di komputer kita gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga kita bisa ini aja, bisa ngobrol aja kalau misalkan nanti ada pendapat lain atau ada yang mau menambahkan juga nggak apa-apa sebetulnya. Eh, untuk cara reinstall sendiri itu sebenarnya punya banyak cara gitu ya. Ada yang menggunakan flash disk, ada yang menggunakan CD-ROM. CD-ROM itu alatnya ya, pakai CD, kaset gitu ya. Nah, bahkan sekarang itu di Windows ada yang disebut apa bisa di reset langsung pakai sistemnya sendiri gitu ya. Iya, itu pakai Jadi dia bisa ini ya, apa namanya? Yang gimana? partition itu. Dari Microsoftnya apa sih Ah, nama toolnya saya lupa. eh Heeh. yang sistem download dia. Pokoknya di setting tuh bisa ya. Nah, Jadi di setting itu bisa, dulu tuh sebenarnya sistem itu tuh ada ya. Maksudnya kita bisa timpa si Windowsnya dengan menginstal Windows baru tuh. Dulu tuh bisa tuh kayak gitu. Nah, sampai sekarang tuh bisa online. Jadi kita bisa reinstall Windows itu dari ISO yang kita punya atau dari ISO yang di-download sama sistem dari Microsoft gitu. Nah, dalam instalasi menggunakan cara yang online itu nanti tuh akan sama kayak ditimpa, ada beberapa pilihan. Kalau nggak salah tuh keep my files, jadi dia akan nge-reinstall sistemnya doang, tapi filenya bisa dijaga, bisa tetap ada. Itu biasanya dia nggak nge-reinstall user. Jadi di drive C itu pasti ada nama folder namanya user. Nah, user itu biasanya nggak diganggu gugat sama dia, tapi yang diganggu gugat tuh kayak program file, program data dan seterusnya. Jadi yang dia reinstall tuh dari situ. Sekarang tuh kalau nggak salah ada dua. Dulu tuh ada keep my file, keep file sama aplikasinya, sama satu lagi tuh udah hapus aja semuanya. Gitu. Nah, tapi kalaupun kita menghapus semuanya nih dalam dalam reinstall itu, yang terjadi itu tetap aja dia akan menyimpan sebuah file, sebuah folder atau sebuah file namanya tuh windows.old gitu. Jadi kita harus di clean up itu untuk bersih. Tapi tetap aja kalau menurut pengalaman saya sendiri tuh dia nggak sebersih ketika kita reinstall dengan cara yang manual gitu loh. Yaitu dengan cara menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini mungkin dari flash disk atau dari CD, kaset gitu. Karena kita bisa benar-benar ngeformat bahkan ngedelete si partisi yang ada di hard disk kita. Jadi bisa lebih benar-benar dihapus gitu loh semuanya. Karena kan kalau misalkan dari sistem berarti secara secara logis sistem itu masih bertahan sampai di restart itu dia masih bertahan. Sampai dia mengendalikan bahwa si file yang ISO ini di copy ke direktori yang dituju gitu loh. Nggak mungkin kalau misalkan dia bisa berjalan sendiri. Nah, itu yang menjadi reinstall dengan cara ini tuh tidak terlalu
bersih gitu. Nah, dengan problem itu, beberapa waktu yang lalu tuh saya pengen reinstall ceritanya. Reinstall laptop, tapi nggak ada flash disk. Karena ya itu, punya flash disk satu atau dua atau tiga nggak pernah lebih daripada 6 bulan pasti hilang. Pas mau reinstall bingung. Akhirnya saya nyari-nyari di internet gimana caranya kita bisa reinstall tanpa menggunakan eh, flash disk. Tapi pengen dari pihak ketiga, karena kalau misalkan dari cuman Windows doang kayak gitu, ya itu mah udah tahu dari dulu, dan fitur itu kalau nggak salah ada di Windows 10 deh. Gitu. Si reset disk PC ini. Nah, nyari-nyari akhirnya ketemu satu cara yang menurut saya itu lebih bisa dipakai. Awalnya tuh bisa nggak ya? Cuman tes-tes aja sih. Gitu. Pas dicoba ternyata bisa lancar, dan itu ternyata lebih memudahkan ketika kita menggunakan sistem itu. Betul apa yang tadi dibilang sama Mas Fahri. Kadang kita kesulitan ketika mau reinstall laptop orang atau laptop yang kita nggak kenal nih, gimana cara masuk ke boot menu. Nah, dengan cara ini tuh dia bisa melewati step itu. Jadi step untuk masuk ke boot menunya itu bisa kita lewatin, karena ketika kita restart si PC dia akan otomatis langsung masuk ke si eh, apa namanya, setup Windows yang barunya itu gitu. Nah, gambarannya adalah gimana, gambaran simpelnya adalah kita menggunakan hard disk kita atau SSD kita, storage kita yang ada di komputer ini, menjadi flash disk sementara untuk melakukan setup Windows. Jadi sebetulnya hard disk kita ini kan bisa dibagi ya, SSD kita ini bisa dibagi menjadi beberapa partition. Biasanya tuh paling dikit satu tuh, satu atau dua kalau ada data D gitu kan, tiga kalau ada data E. Nah, caranya adalah membuat si hard disk atau SSD ini punya satu space kecil aja yang penting cukup buat Windowsnya sebagai pihak ketiga atau pengganti flash disk ini sendiri. Lalu kita boot lewat situ, enggak lewat Windows yang udah terinstall di laptop kita. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita nggak bisa nge-install dengan atau nge-install laptop dengan cara ini kalau komputernya sama sekali belum ada Windowsnya. Nah, itu masalahnya. Tetap harus menggunakan flash disk. Tapi kalau sudah ada Windowsnya kita mau reinstall itu bisa. Gitu. Nah, kita membutuhkan beberapa tools untuk melakukan hal ini. Yang paling utama ya tentu saja Windowsnya dulu ya. Kalau Windowsnya nggak ada itu bisa juga di install. Jadi disiapkan dulu Windowsnya, bisa download di Microsoft.com. Biasanya tuh sekarang tuh ada apa, media media apa sih, creation Media tools dari Creation Microsoft tuh Tools bisa ya. langsung bisa langsung download Windows dari situ gitu. Eh, Memudahkan, tapi ya yang editan juga banyak ya kayak gitu gitu, tapi diusahakan untuk teman-teman yang belum benar-benar mengerti, diusahakan jangan pakai Windows yang editan, karena belum nanti kalau ada apa-apa teman-teman sendiri akan bingung. Jadi hanya untuk orang-orang yang memang tahu apa yang dia lakukan dan resikonya seperti apa sudah diketahui gitu. Nah, mungkin kita langsung praktek aja ya, supaya ini juga biar sharingnya juga bisa lebih ini. Nah, apa yang dibilang sama Kak Rexia tadi bisa di ini juga, kalau misalkan mau diskusi atau mau bertanya atau mau menanggapi, silahkan di raise hand aja. Jadi kita jangan membuat sharing ini jadi terlalu formal gitu ya. Ya. Jadi Oke, teman-teman sambil nunggu Kang Banyu menyiapkan, nanti kalau mau nanya ntar aku langsung tanya aja, agar apa namanya tuh selagi diskusi berjalan
nggak apa-apa tanya aja di resen aja, nanti saya akan coba monitor untuk teman-teman yang mau bertanya selagi instalasi sedang didemonstrasikan oleh Kang Banyu. Nah, kita masih menunggu nih Kang Banyu mempersiapkan dulu si eh, toolsnya. Gimana Oke, Kang Banyu udah suaranya siap? masuk kan nih? Audio driver list item Ya, focused udah, selected 1 of 17. Oke, segini cukup udah, Recycle bin 2 of 7. atau kurang besar? Microsoft cukup. NVDA 4 of Oke. eh Oke, pertama-tama kita install dulu atau download dulu aplikasinya. run dialog. Itu teman-teman bisa cari di Google. Selection. Double. Group. NVDA 4 of 17. Oke, Google dashboard loading complete. Google kita cari namanya Easy Easy. VCD. Loading page. Easy VCD dash Google search. Heading level 1 accessibility links. Search mode main landmark. Clickable. Click still loading. Loading complete. Clickable Easy VCD 1.15 of free download dash video help link https://www.video.link clickable Easy VCD dash neo link https. Nah, yang ini yang paling atas. Easy VCD dash neo smart technologies. Neo Smart Technologies. Carinya yang itu. Nah, aplikasi ini sebenarnya berbayar, teman-teman. Dia nggak free. Cuman ada versi non komersialnya. Jadi kita pakai yang non komersial aja. Clickable tape can dual dash boot with Windows Karena 11 lumayan. with 6 item boot anywhere. Head protect against the painless editing. Head solve difficult powerful scripting with select the best solution for your need list with 3 items easy PCD and fix a PC that won't boot. Commercial $39.99 heading Tuh, level mahal loh, ini lumayan loh, teman-teman. Lumayan ya. $39.99. $39 loh, luar biasa loh. Non-dash commercial free heading level 3. Nah, ini ada non komersial. List with 3 items limited. Community no early access to new only for out of list OEM and list with 3 items button register. Out of product. Link get in touch and we'll help heading level 2 over 25 million down. List with 3 items non-dash commercial. Ntar aku lupa cara downloadnya ini gimana ya. List with 3 items limited. Community simple. Spellnya easy EASY spasi VCD. VCD atau BCD? Enter. Easy PC. VCD BCD, BCD kayaknya. Easy VCD. Oh iya, BCD benar-benar. List with 3 items limited. BCD. Community no early access to BCD. only for out of list OEM and this product. Link get in touch. Heading level 2 over 25. List with 5 items graphic PC magazine editors show. No next heading. Over 20. List with 3 items non-dash commercial free heading level 3. Link buy now. List with 4 items. Buy now link. Register button. Get in touch link. Ini kalau nggak salah harus daftar Product. dulu ya. Link get in heading level link get product. OEM and product. Ntar. Coba tuh. Kareksi ada yang mau nambahkan katanya tuh. Oke, boleh. Di resen aja, Mas. Oke. Silakan Mas Faiz. Halo Mas Faiz, ada? Silakan di unmute saja. Ya kayaknya masalah dengan audio Mas Oke. Faiz. Oke, kita. Aku dari ini ya udah ada nih biar nggak lama gitu ya. Namanya Easy BCD. Kita install aja seperti biasa. Easy BCD 2.4. Easy BCD 2.4 setup dialog. Next greater button alt plus N. Udah Item next three, aja. Property page. Space required colon 6.0 MB preview. Level 0 easy. Less back button. Next greater install. Property. Show details button alt plus D. 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 96%. Property page. Run easy BCD 2.4 checkbox focus check alt. Ini jangan di run dulu. Not Mau checked. cek aja. Finish button alt. Finish. Easy BCD 2.4.exe 46 of Oke. 120. Unknown. Si Easy BCD ini jangan dulu di apa-apain teman-teman karena bukan di situ dulu.
yang paling pertama harus dilakukan itu adalah membuat si partisi ini bisa digunakan untuk Windows. Karena ini partisinya cuma satu, C doang nih, gitu ya. Gimana caranya supaya si C ini bisa nge-install dirinya sendiri, gitu ya. Sebenarnya secara logika dia bunuh dirinya sendiri ya, ya nggak sih? Start toggle button. Iya sih. Ya nggak sih. Amuba loh dia. Oke, di sini teman-teman bisa, Widgets. Start toggle button not pressed. nah di start ini Eh, bisa. nanti saya jelaskan aja mas. Gitu nanti masnya kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa di ini aja, bisa nanya aja Nah, gitu. sip. Standar Nah, kita di pakai Elequan Elequans ya. karena kebanyakan teman-teman lebih paham secara mayoritas di Elequan. Sama biar lebih pada pinter. Luar biasa. Itu sih, bener juga. Start toggle button not pressed. Smart people nih, smart Widgets. people. Widgets. Start toggle button. Oke, di start toggle ini atau di start button nih kalau di Windows 10 itu di klik kanan bisa kalau nggak salah. Install apps alt. P1 the mobility center all power option. Event viewer. System alt. Device manager alt. Nah, M6. cari device manager nih. Device manager, kita klik di sini. Nah, di Device sini tuh management agak-agak preview. hati-hati nih main-main di sini nih. A gun preview item select. Ya. A gun preview item focused selected expanded 1 to 1 level 0. Level batteries collapse. Bluetooth collapse. Cameras collapse. Computer collapse. Disk drives collapse. Display adapters DVD select firmware human inter IOTA / keyboards collapse. Mice and other monitors network and other devices collapsed. Level 1 audio batteries. Bluetooth cameras. Computer disk drive. Display adapt DVD firmware human and IOTA keyboard. Mice and the monitors network other portable print queue process security software sound storage controllers collapse 20 system devices storage Di control sini ya. expanded level 2 Microsoft Di storage expanded Bukan ya? levels collapsed. disk management. Level 1 audio batteries, Bluetooth cameras Mana collapsed, disk disk management? drives collapsed, display adapters, disk drives collapsed. Disk Sini disk drive. management Expand level 2 eh KBG 40 WD KBG double level enggak sih display kayaknya. adapter Disk level 2 double management level bisa dibuka dari Windows X, nanti ke bawah ada disk display management. adapters collapsed, disk Oh, drives di situ bisa ya? collapsed. Unknown. Oke. Install mobility power options, event view system, device manager alt, M network connections, disk management alt, K8 Oh, Nah, di itu. situ ya. Ya. disk manager. Oke, sorry. Di ke disk management. Disk management preview item Jadi focus step selected invisible off screen 1 to 1. ini sambil ini ya, step pertama kita download dulu ECBCD, install. Setelah itu kita menuju ke disk management dengan melalui Windows X kalau Disk lebih left cepat pairing, di disk Windows 0 10. partition 1 right. Ya, gitu. Sebenarnya Nah, tanpa install Easy BCD pun bisa sih sebenarnya. Bikin partisi aja Left dulu. parent, Canila data Cuman kan lebih enak tuh kalau resource-nya udah ada semua nih. Jadi baru dibuat tinggal partitionnya ya. ya graphical gitu. CD dash disk 1 disk 0 capacity colon 230 Nah, di sini disk 0 region 1 volume label colon not set drive length Oke, colon not set file sedikit system Kang colon Banyu disk saya 0 jelaskin dulu mungkin di sini ya. Jadi oke. ketika kita masuk disk management, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Di sini kita harus sedikit memiliki pengetahuan tentang mana partition yang hendak kita split menjadi partition baru. Nah, kasusnya jika teman-teman misalnya memasukkan flash disk, memasukkan hard disk eksternal ataupun pendrive serupa, maka di situ akan menjadi beberapa disk. Gitu ada disk 0, ada disk 1, ada disk 2. Nah, kita harus tahu mana hard disk komputer kita atau mana hard disk internal kita yang hendak kita split. Jangan sampai salah, karena ketika salah nanti hasilnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, biasanya hard disk pertama kita harus tahu ukurannya aja di berapa hard disk yang kita miliki saat ini. Oke, mungkin begitu Kang Banyu. Silahkan dilanjut. nah, betul kayak gitu. Nah, navigasinya juga agak lumayan nih kalau teman-teman kayak ini ya. disk 1 capacity colon Di sini tuh ada 1862 disk tadi 0 tuh di capacity colon 0. 238 46 GB disk type colon basic disk status colon online Nah, ini Iya. tuh hard disk internal, sorry. disk 1 capacity colon 1862 99 GB disk type colon basic disk status colon online Nah, ini hard disk eksternal.
this one ya. CD-ROM 0 capacity. Ada CD-ROM dan Disk seterusnya. 0. Nah, kita Disk 0, region 1, volume label, not set, drive letter, not set, file system, not set, capacity, 260 MB, volume layout, disk 0, region 2, volume label, Windows, drive letter, C, file system, NTFS, capacity, 237, 55 GB, volume layout, simple volume status, LD left Nah, parent, yang ini ya. page file, Iya. basic data partition, right parent, kita klik kanan. context menu, open O, explore E, mark partition as active, change drive letter and path, C format, unavailable F, extend volume, unavailable S, shrink volume H, Nah, shrink Shrink volume. volume. clearing shrink space dialog. Clearing volume for available shrink space. Clearing volume for available shrink space. Please wait. Text read only. Nah, dia nunggu dulu. Ya, di sini ada progress karena kita akan memotong lokal disk C yang ada untuk menjadi partisi baru. Mungkin nanti jadi lokal disk D ataupun lokal disk E, tergantung saat ini ya hard disk itu ada berapa. Nah, di sini untuk nulis megabyte-nya yang hendak digunakan itu berapa? Nah, betul. Cancel. Enter the amount of space to shrink in MB : edit alt plus E selected 129,014. Nah, kita dihitungnya secara MB ya, megabyte nih. Blank selection. Ya gede-gede 10 ini aja, 10240. Cancel. Enter the amount of space to shrink in MB : edit alt plus E selected 10,240. Ya, ini berarti sekitar 10 gigaan ya. Ya, 10 giga aja sudah cukup. 4 0 blank. Atau 1024 itu berapa ya? Nggak apa-apa sih segitu juga kayaknya. Segitu juga nggak apa-apa ya. Shrink button plus S. Nah, di sini udah ditulis tadi berapa. Jadi di sini tuh ada. The amount of space to shrink in MB : edit alt plus E selected 10,240. Nah, tadi itu kan ada angka tuh 129 berapa. Itu adalah sisa storage yang teman-teman bisa gunakan untuk partisi baru. Jadi dia nggak akan tiba-tiba semuanya bisa dipecah, nggak. Jadi ada limitnya. Misalkan kalau udah kepakainya tadi kan 100 gigaan lebih berarti kepake sama sistem C-nya ini. Nggak bisa diapa-apain lagi ya. Berarti ada yang sisanya ini bisa dibagi gitu. Nah, kita 10 giga aja cukup karena untuk reinstall Windows kayaknya nggak akan sampai gede banget juga. Di sini ada shrink button. Cancel button alt plus shrink button alt caps lock off. Disk management 1 level 0. Nah, Pane. List. Windows left parent. C : right parent. Set. Graphical view table. Disk 0. Region 3 volume label : not set. Drive letter : not set. File disk 0. Region 4 volume label : not set. Drive letter : not set. File system : not set. Capacity : 661 MB. bukan. Mana Disk tadi? 0. Region 3 volume label : not set. Drive letter : Di not set. File disk- system : not set. Capacity : 10 00 Disk GB. berapa Volume tuh? layout : Disk- Nah, ini dia. unallocated. Volume status : unallocated. Ada nih. Disk 0. Region 3 volume label : Di 0 region 3. Ya. Dia ada 10 giga nih. Disk 0, region 3 volume label : not set. Drive letter : not set. File system : not set. Capacity : 10 00 GB. Volume layout : unallocated. Volume Ya, status : unallocated 10 giga masih. pas. Nah, unallocated nih ini belum bisa dipakai nih teman-teman karena dia belum punya format yang jelas ya. Gitu ya. Iya, betul. Karex ya. Betul. Nah, kita klik kanan lagi. Context menu. New simple volume I. Nah, di sini ada new simple volume. Help page. New simple volume I. Kita klik ini. New simple volume wizard dialog. Next greater button alt plus N. Cancel next greater button. New simple Next. volume wizard property page. Simple volume size and MB : edit alt plus S selected 10,239. Nah, ini Ya, udah biarin aja. Back button alt plus. Next greater button Next. alt. New simple volume wizard property page. Assign the following drive letter : drive letter combo Ini box juga empty last. biarin Left back button letternya. alt. Next greater button alt plus N. New simple volume wizard property page. Format this volume with the following settings : radio button check alt plus O. File system. Format this volume with the following settings: Udah, biarin file aja. system : combo box NTFS collapsed alt plus F. NTFS Ya, bener. di NTFS, Size betul. volume label perform a quick enable file left back button next greater button Next. property page to close this wizard click finish list volume type : left back button finish button Finish. disk management graphical view table disk 0 region 3 volume label : not set drive letter : Nah. not set file system : not set capacity : 10 0 disk 0 region 2 volume label : with disk Ano 0 tadi? region 3 volume label : new volume drive letter : F file system : NTFS capacity : 10 00 GB volume layout. Sip. Udah. Ya, sudah. Itu sudah Ini, menjadi NTFS. partisi baru. Ya, betul. Kita cek di divisi aja berarti ya. Kita cek ini kita close aja, teman-teman. Kita close, masuk ke Disk management. Windows Explorer, 100 coba di divisi. 0% devices and drive Google Drive new local CD drive win left parent
CD drop. Local disk left. New volume left parent. F colon right parent. Row 2. Nah, karena tadi ada CD-ROM sama hard disk eksternal saya, jadi dia di F. New volume F. Local. New volume left parent. F colon right parent. Row 2 column 1 4 of Kita ganti deh. edit selected blank. Selection row. Windows, W Windows. Space F O D N I. Windows Windows. PE gitu ya. Access denied dialog. Continue. Can't. Continue. This PC. Blank. Windows PE left. Local disk left parent. E colon right. Oke. Nah, itu step pertama nih. Step pertama kita udah punya satu partition yang isinya 10 giga, size-nya 10 giga, nggak ada isinya, kosong, NTFS formatnya, ngambil dari C tadi ya, dari disk internalnya si laptop ini sendiri. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus punya dulu Windows 10 atau Windows 11 ISO-nya yang sudah teman-teman download. Nah, di sini saya sudah ada di hard Local disk disk. left. CD drive. Windows left parent. Local disk. Kita Dot 7. My data. ambil dulu Backup. Software. PC. Adobe. OS 8 of 1. OS, All Microsoft. Windows 7 2 of 6. Windows 8 and Windows 10 4 of 6. Windows 10 katanya Left bracket pokoknya. Windows 10 1909. Windows underline 20. Windows underline 22 H2.ISO 404. Oke. Nah, ini jangan diekstrak, tapi kita klik kanan di sini. Context menu. Open with H. Properties. Open. Add to favorite. Scan with scan. Shred. WinRAR submen. Copy as path. Share. Restore. Proof. Send as cut. Copy C. Create short. Delete. Mana dia nggak bisa Rename mount app. ya? Property. Open with. Add to favorite. Open with H. Coba open with. Windows 10. Windows pane. Select an app to open. List. Suggested apps group. VLC. Suggested. Suggested apps grouping 1 of 2. WinRAR. Windows Explorer 3. More up. Windows Explorer 3 of 3. Kita pakai Windows Just Explorer one aja. Harusnya bisa. List. Suggested apps grouping 1 of 2. Windows Explorer 3 of always button. Just once button. List. Just always but just once button. Windows 10. Windows under. DVD drive left parent. H colon Okay. right. EV 2 of 8. Oke. 1 of 8. Nah, ini isi dari Windows 10.ISO-nya ini. Nah, kita copy. Select all, Ctrl A dan Ctrl C. Lalu kita masuk tadi ke Run dialog. F. F. Text NVDA 4 of 18. Windows PE left parent. F colon right parent. Nah, di sini di partisi yang tadi kosong tadi, yang habis kita buat Windows PE. Nah, isi dari si Windows 10.ISO-nya ini kita paste di sini. Discover 715 items left parent. 4. 36 GB right parent. Preparing to copy from DVD drive left parent. H colon right parent. ESD dash ISO to Windows PE left parent. F colon right parent. Dash discovered 750. Nah, gitu. Nah, kalau di biasanya itu kalau di beberapa ini tuh bisa di amount tuh langsung, biar dia muncul langsung jadi DVD. Sebenarnya disk PC di Windows 10 begitu di enter Kang Banyu itu sudah mount statusnya, dia jadi akan ngebuat Iya, betul. drive otomatis, jadi kita bisa langsung enter aja di ISO-nya karena Windows 10 memiliki apa nih namanya 75% complete. Windows Explorer-nya otomatis akan nge-mount si ISO tersebut. Nah, tapi di beberapa kasus juga kadang-kadang dia buka pakai WinRAR. Agak PR tuh. Nah, ya iya sih. Saya kebetulan sudah nggak Kadang-kadang pakai dia WinRAR saat ini. Aduh, wah, Udah nggak. F colon udah mulai dah. EV 2 of 8. Root 1 Oke. of 8. Udah nih ya, udah di copy. DVD. Windows PE. DVD. Ini kita close dulu deh. Windows PE left parent. Nah, Colon ini right. isinya EV 2 of adalah 8. Sources 3 of 8. Support yang 4. tadi. Ya. Nah, jadi partisi yang tadi udah kita isi pakai isinya Windows 10.ISO tadi. Dah ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah Windows 10. Windows underline 22. Unknown. kita membuka si Easy BCD. NVDA 4. Easy BCD 2.418 of 18. Oke, sini enter. Choose a language. Combo box English collapsed. Go button. English lah ya. Easy BCD Community Edition dialog. OK button. Oke. Easy BCD 2.0-Neo Smart Technologies. Easy bootloader detected. Dialog. OK button. Oke. Easy BCD Toolbox grouping. View settings button. Nah, di sini teman-teman Ya. cari add new entry. Edit boot menu. Add new entry button. Oke, di tab aja ya. Navigasinya pakai tab. Di sini kita enter. Oke. Advanced settings button. Kita cari BCD backup / BCD deployment. Useful utility. Tab control. 3 tab selected. 2 tab. 1 tab.
2, 3, 4 tab, 5, 6 tab, 7, 6, Oh, 5, bukan 4, 3 ini. tab selected. Taruh ya. Operating systems grouping, locale colon, tab control, Windows tab selected. Nah, di sini ada Windows tab focus selected. Windows tab. Linux/BSD tab selected. Dia bisa menginstal Linux juga. Mac tab selected. Neo Grub tab selected. Mac Ini Kak Rexian yang Windows pasti semangat kalau ada Linux gini. edit selected Microsoft Windows. Combo box C colon backslash collapsed. Add entry button. Portable/external media grouping. The Neo Grub bootloader can be used to boot into disk image tab focus selected. ISO tab selected. WinPE tab selected. Nah, ini tadi di tab ini ISO disk image tab selected. this image kita pilihnya ke kanan, ISO tab selected. ISO tab. WinPE tab Nah, selected. ada WinPE tab. Oke. Kita tab lagi. Wim image left parent. RAM disk right parent. Extracted file system layout combo box. Wim image left parent. RAM disk right parent. Collapsed. Oke, ini biarin. Edit selected NST WinPE image. Edit blank. Ini biarin. Browse button. Nah, browse button. Nah, ntar aku ulang dulu deh. Takutnya tadi ada yang miss ya. Jadi ketika kita buka si Easy BCD, ada 3 kali oke, tadi biarin aja. Terus kita pilih add new entry di tab terus ada add new entry, di enter di situ, terus tab sampai ke tadi itu ada Windows image ya. This image tab di situ, nah ke kanan sampai Windows PE. Ke kanan terus di tab lagi sampai ke sini nih. Di browse button. Focused. Ya. Gitu, di browse button, Edit blank. Browse pressed. kita klik di browse button. Browse for file dialog. File name colon. Combo box collapsed. Edit alt plus end blank. Files of type colon. Combo box Windows image files left parent. Start.wim right Nah, parent. kita nyari Windows .wim ini. File name colon. Pokoknya file yang namanya .wim di F di partisi yang tadi kita Items bikin. view. Not selected 1. EV2. Sources 3 of Di 4. sini ada .wim, biasanya di sources. Items view list. To manifest not selected 1 of 11. And that. Int 4 of migration. Classic. SXZ 8 of 11. Vista 9 of 11. XP 10 of 11. Boot.wim 11 of 11. Nah, boot.wim. Enter situ. Easy BCD 2.4 Community Edition Neo Smart Technologies. Tab control. Portable/external media group. EM. Browse but edit selected F colon backslash sources backslash boot. Okay. Browse button. EMS enabled checkbox not checked. Biarin aja. Easy BCD toolbox grouping. View settings button. Edit boot menu button. Add new entry button. Advanced settings button. Di sini kita klik BC. Add new entry button. apa ya? Bentar, aku lupa. Edit Add add new new entry entry button. kalau nggak salah. Taruh. BCD backup Takut slash salah. BCD useful use tab can operating edit selected Microsoft combo box C colon backslash collapsed. Add entry button. Portable/external media grouping. The Neo Grub bootloader can be used. WinPE tab focused selected. Wim image edit selected. Add entry edit selected F colon backslash sources. Add entry button. Oh iya bener. Di shift tab dari Edit browse tadi. button. Add entry button. Di sini ada add entry. Di space aja di situ. Add entry. Nah, harusnya secara visualnya di bawahnya itu ada sukses gitu-gitulah. Nah, tapi agak susah kemarin aku nyari-nyari gimana caranya supaya bisa tahu udah sukses apa belum. Nah, tapi bisa diakalin dengan cara cek di sini Edit di browse button. EMS easy BCD edit boot menu button. Nah, di sini ada edit boot menu. Kita enter di sini. Edit boot menu button focus rest. Add new entry button. Edit boot view settings button. Edit boot menu. Add new entry. Edit boot menu button. Pressed. Bentar. Gimana ya Add new caranya? advanced settings button. BCD backup/repair button. BCD deployment button. Useful utility tab control. 2 tab selected. Add new entry. Edit boot menu. View settings. Tab control. Menu options grouping. Locale colon. Combo box English collapsed. Combo box edit 30. Countdown from radio. Use Metro bootloader. Save settings button. Modify menu entry. 2 tab selected. Bentar, escape dulu. Easy beast tab control. 2 tabs. BCD tab 3 tab selected. Easy BCD advanced setting. Add new entry. Edit boot menu button. View setting. Tab control. Portable/external media grouping. EMS enabled checkbox. Edit boot menu button. No next. No previous. Ntar dulu. Oh enggak ding. Aku ngeliatinnya nggak di sini. Ntar dulu. View setting. Ntar aku cek dulu ya. Ntar. Blank. Atau yang mau nanya dulu deh, kalau misalkan ada yang belum jelas sebelum nanti ke proses instalasi, boleh teman-teman. Oke, teman-teman yang mau nanya bisa, nggak apa-apa, silakan. Barangkali ada yang belum paham dari step-step yang udah kita lakukan tadi, resen aja. Nanti saya akan unmute teman-teman.
Oke, kita coba Mas Rio Darmawan. Sorry ya kalau salah nanya. Silakan Mas Rio. Ya, Halo Mas. Ya, halo. ada. Selamat sore ya. Izin bertanya. Ini kan tadi di partition disknya kita buat partition baru ya, ini volume ya. Nah, Mhm. ketika nanti sudah proses instalasi dan instalasi sukses, apakah volumenya kembali atau bagaimana begitu Iya, partition? nanti sebenarnya itu bisa di clearing Mas. Jadi kita bisa delete partition yang udah kita buat. Bisa waktu dari Windows saat instalasi Windows itu sendiri ataupun setelah instalasi Windows itu sendiri. Jadi kita bisa delete partitionnya untuk digabungkan kembali ke local disk C. Gitu Mas. Nanti apakah bisa tolong dicontohkan ya untuk menggabungkan kembalinya begitu ya? Soalnya kalau kita delete kan jadi unlocated gitu ya, kayak missing gitu ya. Iya, siap. Nggak di teks gitu. Siap, Gitu. siap. Aja sih paling. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, siap, siap. Gimana Mas Banyu? Mau beberapa pertanyaan lagi atau mau dilanjut dulu? Boleh, boleh. Kalau mau bertanya dulu, boleh, boleh, boleh. Oke, Takutnya, soalnya setelah ini kita langsung reinstall nih. Susah balik lagi nanti. oke. Ada Mas Ridro lagi, Rido Adrian. Silakan, Mas Rido Adrian di unmute. Halo, Mas Rido? Oke, ini sudah masuk belum ya? Ada. Oke, gimana? Oke. Jadi yang ingin ditanyakan tuh, itu kan tadi yang dipilihnya itu dari partition C ya, dari hard disk internalnya. Nah, kalau yang dimudahkan itu hard disk eksternal, kira-kira bisa apa enggak? Itu Mas, terima kasih. Smart question. Sebenarnya feeling saya harusnya ini bisa pakai apa nih namanya hard disk eksternal ya Mas Banyu karena dari software itu saya perhatikan itu kayaknya bisa diakali dengan hard disk eksternal yang tidak perlu memotong hard disk internal kita tapi nanti kita tunggu jawaban resminya dari narasumber kita gitu Mas Adrian ada lagi cukup ya kayaknya oke kita satu lagi aja deh ya. Oke, untuk Mas atau Mbak Rin Sukma, silahkan di unmute. Cek. Ya, Oke. Maaf Kak, sebelumnya tadi kan aku jaringannya jelek gitu ya Kak. Tadi cara menginstalnya gimana aja Kak tadi Kak? Jaringan aku un- jelek. oke. Jadi step awal kita memerlukan software isi BCD yang bisa di-download via Google. Nanti ada yang dari New Technology. Kita ambil sumbernya dari situ. Ataupun kalau enggak nanti softwarenya bisa saya kirim ke grup Inviat Sharing Online yang bisa teman-teman download dari sana. Atau nanti Mas Banyu bisa ngirim. Selanjutnya, kita melakukan ngebuat partisi dari lokal disk kita. Kalau memang ada space-nya kita potong aja dari lokal disk kita melalui disk management. Nanti di situ teman-teman bisa potong si lokal disk teman-teman 10 GB kita ambil. Lalu setelah itu lakukan apa namanya tuh
lakukan untuk supaya si drive tersebut yang udah jadi 10 giga itu supaya muncul di apa namanya Di partisi kita jadi bisa dipakai lah. partisi ya. Ya, di partisi kita bisa dipakai. Nah, setelah itu kita buka file Windows yang udah ada, misalnya Windows 11 ataupun Windows 10, dan copy semua konten yang ada di file ISO tersebut ke partisi yang udah kita buat barusan, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk isi BCD, lalu kita menuju apa ini namanya? eh Tree tab ya, Tree tab di situ nanti teman-teman bisa tekan tab beberapa kali, lalu nanti di situ ada browse. Di browse itu teman-teman bisa cari yang di local disk di local disk yang udah ada Windows-nya itu, masuk resource, nanti cari boot.worm itu di open. Nah, di situ nanti akan ada proses. Nah, tadi baru sampai situ aja, Mbak. Gitu, semoga bisa lebih dipahami. Oke, kita lanjut ya, Mas Banyu, silahkan. Oke, tadi aku mau jawab, bisa nggak kalau kita pakai hard disk eksternal? Bisa aja sebenarnya. Bisanya bisa aja. Cuman masalahnya adalah karena kita pengen supaya ketika kita restart ini PC, dia otomatis masuk ke Windows setup. Masalahnya kadang komputer tuh nggak tahu, kadang letter drive-nya tuh berubah-berubah, destination-nya nanti berubah-berubah gitu. Jadi disarankan untuk reinstall tuh lebih enak pakai yang pengen lebih cepat, udah pakai internal aja gitu. Nah, terus tadi pertanyaan pertama, gimana caranya ketika si volume ini selesai kita langsung bisa satukan atau gimana? Saran saya disatukan setelah instalasi selesai, karena dia harus copying file dari si drive yang baru kita buat nanti ini. Jadi jangan dulu pas di Windows setup itu kita hapus si drive yang baru, biarin aja dulu sampai terakhir. Nanti setelah semuanya selesai baru kita satukan lagi si partisi ini jadi satu kesatuan yang besar gitu. Nah, tadi kita lanjut ya, setelah add entry tadi ternyata emang agak lumayan susah diceknya, tapi nanti bisa diakalin. Nah, saya lupa tadi ngasih tahu ini nih. Add entry, edit, select, browse button. Ini kan tadi browse button, kita nyari boot.wim nih. Edit, Ini select, alamatnya di backslash. shift tab tadi sekali ada alamatnya. Di Add shift entry tab button. lagi ada add entry. Nah, di shift tab lagi NST with PE image. sebenarnya kita bisa ngasih nama di sini. Gitu. Jadi sebelum di add entry kita kasih nama dulu. Mau apakah itu install Windows lah, apalah, terserah, bebas gitu. Baru di add entry, baru nanti akan muncul namanya. Nah, memang aplikasi ini sebenarnya kalau dibilang akses banget juga belum ya. Masih ada button-button yang enggak ininya. Tapi untuk kegunaannya masih bisa dipakai, masih bisa dimanfaatkan gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita tutup dulu aja ini. Kalau ini udah berhasil atau enggaknya kita tutup ini. Katakanlah step ketiga berarti ini ya, Kak Rexia. Easy recovery essentials. Easy PCD. Easy. Unknown. Iya nggak sih? Step pertama tuh resource, step kedua partition, step ketiga itu bikin si partisi ini jadi bisa dibuat install Windows. Step keempatnya itu adalah membuat si boot komputer kita langsung ke Windows setup ini. Oke. Sekaligus untuk mengecek ini berhasil nggak si Easy BCD ini untuk bikin Windows Windows setup ini bisa langsung otomatis gitu atau langsung ada. Nah, kita masuk ke menu sekarang. Start window. Search the web and Windows window. Search box edit. Di sini kita tulis system SYS Level 1. System information app. Press right to switch preview. SYSTM ke bawah sampai ketemu. System configuration app. Nah, Press itu right. dia. System configuration. Enter di sini. System configuration dialog. General property. Oke, shift tab. Tab control. General tab selected. Di sini ada general selected ke kanan sekali. Boot tab selected. Boot tab selected. Kita tab.
Boot property page. List. Windows 11 left parent. C:\\Windows right parent. Current OS semicolon. Default OS. Nah, ini biasanya satu nih harusnya. Tapi karena kita udah bikin di easy BCD tadi, jadinya NST image left parent. \Windows right parent. gitu. Jadi dia ada di sini satu lagi. Makanya kita bisa kasih nama tadi di sebelum add entry tadi, kita kasih nama aja misalkan Windows 10 installer add entry. Nah, nanti akan muncul di sininya adalah Windows 10 installer gitu. Nah, kita tab lagi, Advanced options. Button Alt plus V. tab lagi, Set as default. Button Alt plus S. set as default. Nah, ini ya kuncinya teman-teman. Kita set as default. Rest unavailable. System can advanced option list NST image left parent \Windows right parent default OS. Nah, default OS udah Tab control. Boot tabs help button. Apply button Alt plus A. apply. Unavailable. Boot property page. List NST tab can help but cancel OK Kita button. oke. System configuration dialog. Don't show this message again. Checkbox not checked. Restart button Alt plus R. Nah, oke. Sebelum kita restart, ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Silakan teman-teman. Atau Kak Rexia misalkan mau ini dulu. Oke. Mungkin sebentar ya. Aduh, Kang Rahman mungkin? ya Tuh. silakan Mas Rahman. Sorry tadi kirain saya mikrofon saya nyala, nyatanya enggak ya. Itu kebiasaan ini. Terima kasih host. Oke. Mas Rahman silakan di unmute. Ya, terima kasih. Sudah Wih, bisa apa suaranya kabar Mas nih ini? Mas Rahman nih? Ada Halo. dong, ada. Terima kasih. Wih. Kalau tadi dilihat dari cara kerjanya ya, dibuat defaultnya itu bisa dari Windows 11, kemudian ada Windows apa itu PE itu. Kok saya berpikir mungkin ini bisa kalau pakai hard disk eksternal atau flash disk gitu, tapi ya memang perlu eksperimen lebih lanjut gitu. Nanti Ya, saya yang itu akan saja. eksperimen, Mas. Iya, Nah, komentar di saya grup gitu. ya. Terus Saya tahu otaknya dia penasaran sebenarnya. iya, betul. Terus yang berikutnya nih Mas, kalau saya sendiri itu biasanya kalau nginstal Windows itu kesulitan di nanti setelah menginstal itu di mendownload drivernya. Mungkin nanti bisa dijelaskan kalau misal waktunya nggak sampai gitu ya, dijelaskan saja bagaimana cara mendownload driver yang kompatibel dengan Windows kita. Gitu aja Mas. Mantap, Terima mantap. kasih. Kalau nggak pun nanti kita bisa diskusi di grup, Mas. Santai. Oke, Nanti siap. saya akan buka biasa sharing online. Grupnya akan dibuka selama 1 minggu untuk fokus membahas seputar instalasi Windows dan pernak-perniknya berarti. Gitu. Siap, Mas. Terima kasih. Siap. Wih, banyak nih, mantap. Tapi itu Mas Rahman nanti ya. Nanti Invert bikin konten sendiri untuk cari driver sendiri tuh. Bagus itu nanti. Tenang. Kita ke Mas Aryo Surya. Silakan Mas Aryo. Oke. Nah, benar nih. Sudah memperhatikan cara kerjanya, berarti kan memang itu. Nah, tadi kan kalau berarti misalkan itu kan dari image, dari ISO ya. Kan kadang aku ini udah nge-extract ISO-nya, jadi kayaknya tinggal copy paste isinya itu udah cukup kayak. Jadi kan ada folder yang udah terekstrak gitu kan, di folder Windows-nya udah kan karena diperlukan itunya kan boot ya, bukan install ya, tapi boot.wim ya diambil ya. Iya, boot.wim ya sebenarnya. Boot.wim-nya yang diambil ya. Iya. Nah, jadi nanti Jadi nanti tinggal ini ya, gitu aja ya. Stepnya gini Mas, tetap aja kalau Masnya punya file ekstrak dari Windows itu tetap harus di copy
Iya betul, seluruhnya ke sana di-copy ke sana gitu. kan berarti. Betul. Dan itu berfungsi nggak sih untuk yang kayak Windows 8, Windows 7 misalkan Nah, gitu? oke. Eh un exception untuk Windows 7 ini tidak akan work kalau di laptop baru. Kenapa? Karena Windows 7 itu cara sistem BIOS-nya itu berbeda dengan Windows 10. Kalau di Windows 7 dia masih pakai MBR partisinya. Nah, kalau Iya. Windows 10 atau Windows 8 atau Windows 11 itu sudah GPT. Itu akan menjadi problem, Mas. Tetap Iya. aja kita harus Tapi ngakses betul gitu ya. BIOS untuk ngerubah Betul. jenis hal Kalau dia tersebut. laptop lama gimana? Misalnya aku ada teman laptop lama nih, tapi diinstal di Hmm. situ dengan cara ini kira-kira karena laptop lama kan otomatis dia pasti Windows 7 Tergantung. ya. Kita harus Tergantung juga ya. iya, Lihat dulu kita ya. harus lihat juga di sana default Windows-nya apa. Kalau Windows 7 berarti kan otomatis MBR. Nah, itu mungkin bisa menggunakan cara tersebut gitu. Misalnya kan di sini banyak PC lama, sedangkan itu Iya, iya. masuk ke ini kan susah juga kalau apalagi PC ya. Kalau bisa ini lumayan gitu kan. Iya. Kita Bisa. eksperimen bareng aja, Mas. Nah, Nanti ya Mas betul bisa makanya. ngobrol di grup ya, Iya, gitu. nanti kita bisa itu. Betul. Ya. Oke. Saya tunggu eksperimennya dari Mas Rio. Iya, lanjut. Ya seru kan, mantap. Saya suka ini. Nah, sebetulnya bener tadi ya yang dilakukan oleh si Easy BCD ini kalau saya nggak salah ya. Sebenarnya dia cuman ngebantuin supaya si boot.wim ini itu kedeteksi sebagai OS yang kedua. Karena saya dulu pernah install Linux. Jadi kita punya 2 OS waktu itu. Masih pakai Windows 7 sih. Windows 71 sama sama Linux. Nah, ketika di sistem configuration itu kedeteksinya dua OS. Gitu. Makanya kita bisa ngeset default OS kita itu di situ gitu loh. Jadi nggak usah masuk ke boot menu. Gitu. Jadi memang prinsipnya sesimpel itu sebenarnya. Betul sekali. Oke, satu penanya lagi ya sebelum kita lanjut untuk tahap instalasi berikutnya. Kalau instalasi sebenarnya kesananya sama-sama aja. Sama aja, benar. Kita pilih Mas Eka Surabaya ini. Mas Eka sebenarnya orang yang sangat rajin, tidak pernah absen sharing online kayaknya, selalu ada. Silakan Mas Eka. Baik, terima kasih. Udah kedengeran ya? Udah ada Mas Eka. Iya, juga mau tanya ini sih, yang di Mas Rahman ya kalau nggak salah tadi ya. Yang kalau di komputer yang berbeda gimana itu? Kalau kan berarti kan butuh di external hard disk atau di flash disk ya untuk bikin bootnya tadi itu loh. Oke, jadi pada dasarnya setiap komputer itu kan pasti memiliki hard disk, Mas. Nah, hard disk itu walaupun di komputer yang berbeda, bukan komputer kita, berarti prinsipnya tinggal kita copy aja software isi BCD-nya dengan apa ini namanya? Dengan Windows-nya ke hard disk atau ke flash disk untuk di-copy ke komputer baru. Di sana install isi BCD-nya, lalu buat partisinya, ambil dari local disk-nya dari yang ada di sana ya, 10 GB ya pasti ada lah 10 GB gitu ya. Nah, setelah itu baru kita copy semua filenya tadi ke partisinya yang udah kita baru Jadi dan prinsipnya buat. sama kayak tadi ya, Bang, mesti Iya, install betul. isi Cuman BCD-nya itu ya. Iya, cuman kita ngambil file aja dari komputer lama kita gitu. File Windows sama file software isi BCD-nya. Gitu Mas Eka. Jadi tetap harus nginstal softwarenya itu ya? Tetap, nggak bisa nggak. Tetap Gitu. ya. Karena software ini untuk memanipulasi boot. Nah, tugas softwarenya isi BCD ini, jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak tanpa isi BCD? Ya nggak bisa, karena dia harus memanipulasi atau ngakali supaya si partisi yang udah kita buat yang ada Windows-nya itu bisa terdeteksi sebagai
boot, default. hard disk boot. Yes, Gitu. betul, kayak gitu. Kurang lebihnya. Ya, jelas Mas. Siapa nih namanya? Eka. Mas Eka? Oke, oke. Siap, Siap. jelas. Siap. Oke. Makasih, Bang Reksha. Sama-sama. Sama-sama. Kita lanjut ya, Mas Banyu. Oke. Pencet restart nih. Easy Okay. BCD. Notification chevron button. System exit restart button Alt plus R. Oke, kita restart ya. Coba berhasil atau tidak? Secure desktop. Oke, saya akan coba lihat di chat. Sambil baca-baca yang di chat ya. Ini tuh keadaan paling menegangkan sebetulnya. Dia bakal masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Ya, betul sih. Untuk Mas Sandi yang bertanya di chat udah dijawab tadi ya. Jadi tidak bisa kalau tanpa ICBCD. Untuk download softwarenya itu sudah dikirim sama Mas Raju. Terima kasih banyak. Websitenya di chat untuk download software dan langkahnya seperti apa. Ataupun nanti kita akan share melalui grup Inviat Sharing Online. Oke, kita coba Control Windows Enter ya. Wah, belum guys. Ya, untuk Mas Heri Mujianto yang bertanya tentang gimana kalau size-nya nggak sama dengan size dengan ukuran Windows ISO-nya, ya makanya tadi Mas kita buat si partisinya tuh 10 GB karena setahu saya Windows 11 pun belum nyampe ukurannya sampai 10 GB gitu. Udah ya, kayaknya di chat udah selesai semua kejawab. Oke, ada yang nanya juga di chat tentang apakah ini bisa dilakukan untuk Windows Lite atau Windows Ghost. Nah, sebenarnya bisa, tetapi Windows Ghost itu modal kita nginstal Windows itu yang penting ada naratornya ketika nanti nyala. Nah, kenapa harus pakai Windows original? Ya karena di Windows original ada naratornya, jadi kita bisa menggunakan Windows narator tersebut. Nah, kalau yang Windows Lite kadang kan ada yang nggak ada naratornya, jadi bisa aja. Betul. Oke, gimana Kang Banyu? Kita pencet Control Windows Enter ya bersama-sama, apakah dia berhasil? Siap. Narrator dialog. Oke. Hei, mantap. Alt plus O. Mantap. Jadi ini Windows setup. berikutnya tinggal melanjutkan instalasi. Mangga. Oke. Time and currency. Language to Language install. udah English Time aja. Time and regionnya kita Indonesia. Time and currency format. Indonesian. Keyboard. Next. Install now. Install Windows window. Ya. Nah, ini sudah proses instalasi teman-teman. Nah, makanya saya bilang gitu, ini tuh sangat-sangat memudahkan loh buat kita nggak usah nyari boot menu lagi, nggak usah ribet-ribet gitu. Makanya luar biasa lah ini. Lumayan. Windows setup window. EULA. I accept. Nah, di sini kita I accept the space. Checked. Accept. Next. Upgrade. Nah, Install. di sini ada upgrade, ada Custom. Kita pilih custom aja. Nah, di sini List view control. harus berhati-hati nih teman-teman nih. Harus berhati-hati karena salah-salah teman-teman bisa menghapus partisi yang tidak harus dihapus. Drive 0 partition 4. Window. Oke, kita dari atas deh. Drive 0 partition 1. System total size Ini 260.0. Sistem. Drive 0 partition 2 total size 16.0 MB free space 16. Oke, biarin. Drive 0 partition 3. Windows total size 227.6 GB free. Oke. Drive 0 partition 4.
Windows PE total size 10.0 GB free Nah, ini space. yang buat kita nginstall ini yang Drive lagi 0 dipakai. partition 5 total size 661.0 MB free space 85. Oke. Oke. Drive 0 partition 3 Windows total size 2. Ini ya Windows ya, yang tadi Ya, drive Windows. tadi kita Lokal disk. Exit table. Delete button. Format. format aja atau delete dulu nih kira-kira. Kayaknya format aja cukup sih kalau Format nggak aja. Windows akan. setup. Okay. Cancel. Okay. Format. Selamat Windows tinggal. Drive 0 partition 3 total size 220. Oke, udah balik lagi sini. Udah hilang kata-kata Windows-nya teman-teman. Diperhatikan Drive ya. 0 partition 3 total size 227.6 GB free space 227.5 GB 3 of 5. Oke. Selected. Sekarang kita tap sampai next. Exit, delete, format, load driver, next, button. Enter. Windows setup window. Copying Windows files. 0%. Getting files ready for installation. 0%. Oke. Udah tinggal nunggu aja. Nah, kemarin tuh saya bertanya gini. Kalau kita set as default OS boot OS-nya itu adalah si WinPE ini, ketika selesai instalasi apakah dia akan kembali ke sini atau ke Windows gitu. Nah, karena kan dua-duanya masih ada nih, masih dual OS ceritanya kan. Nah, ternyata benar tadi kata Kak Rexia bahwa BCD ini yang membuat semuanya dimanipulasi seakan-akan dua. Ketika si Windows-nya ini di reinstall atau di delete, si BCD-nya ini hilang, dia kehitungnya tetap masih satu OS, nggak jadi dua. Ya. Gitu. Jadi aman. Dia langsung akan boot ke tempat di mana dia harus ready for boot. installation. 35%. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ini lagi sambil nunggu ini apa? Instalasi. Atau kita open aja gimana, Kak Rex ya? Gimana? Kita open aja. Open boleh, tapi bentar ya, saya coba. Yang mau sharing silahkan. Getting files ready for installation. 66%. Getting files ready for Oke, installation. ada yang bertanya kalau 66%. laptopnya bervirus, virusnya hilang atau enggak gitu ya. Nah, menarik. Sebenarnya virusnya itu ada di mana dulu, Mas? Di lokal disk C, di lokal disk D, atau di mana? Gitu. Nah, kalau dia adanya di lokal disk C, ya hilang pasti karena di Getting files format. ready for Tapi kalau installation. file itu ada di lokal disk D, 85%. yang akan Getting hilang. files ready for Itu installation. metodenya berbeda lagi untuk clearing virusnya. Gitu. Ada lagi? Sambil nunggu nih kita. Kita Installing features. Installing updates. kita sekarang open mic aja ya semuanya, teman-teman bisa nanya sambil nunggu ini instalasinya beres, rada lama. Jadi ini saya akan coba hostnya mungkin bisa dibantu. Saya mah beneran nih sama Zoom banyak lupa. Alt plus R. Oke, di sini Di ada open aja. Sorry, saya lupa kalau tadi hostnya nge-mute ya semuanya. Oke, teman-teman yang mau nanya,
langsung aja nyalain mikrofon. Nanti kita apa namanya tuh kita jawabin satu-satu. Tapi teratur ya nanyanya, jangan saling bertabrakan. Silahkan kita sambil Dari nunggu. Vidi, Mas. Siap, Mas Vidi gimana? Iya, Ah, terima kasih atas waktunya. Eh, ini mungkin pertanyaan yang pertama itu, apakah bisa untuk yang kita membuat partisi tadi itu tidak harus menggunakan local C gitu. Kalau tadi kan menggunakan local C ya. Nah, apakah bisa misalkan kita untuk bootnya itu nanti kita split dari D misalkan, apakah itu Bisa bisa? aja. Justru saya penasaran gini, saya mau nanya ke narasumbernya, gimana kalau local disk D itu yang udah ada local disk D-nya, ya udah kita nggak usah buat partisi, simpan aja filenya di situ. Nah, kira-kira Oh, kalau langsung di seperti boot di itu, situ ya? kalau Hmm. seperti Nah, itu bagaimana gitu? Bisa, bisa. iya, betul, betul, betul. Itu bisa lah. Bisa, bisa. Oke, bisa katanya Mas. Jadi sebenarnya kalau udah ada local disk D-nya, dengan catatan ya, kita harus copying filenya bener-bener di local disk D-nya, nggak di dalam folder-folder yang lain. Gitu. Iya. Berarti tinggal di boot di situ bisa ya? Bisa Ya, sebenarnya. Terus yang kedua, Mas, kaitannya dengan pertanyaan siapa tadi, Mas Rahman ya kalau nggak salah, itu kaitan dengan install driver. Saya setelah menginstal Windows Ghost itu driver audio saya jadi bermasalah. Jadi kadang-kadang suaranya sember, terus nanti baik lagi gitu kan. Nah itu pernah saya coba untuk merepair istilahnya mungkin ya. Itu di device manager itu kan ada yang kita bisa mendownload secara online di situ, tapi nggak pernah berhasil. Terus kemudian saya pernah rusak di software keyboard saya. Nah setelah saya browsing, salah satu caranya di device manager itu keyboardnya di delete. Setelah di delete kemudian di restart itu keyboardnya akan kembali lagi. Tapi saya belum berani untuk mendelete audio ya, apakah nanti kembali lagi apa enggak, kira-kira gimana untuk audio ini sebetulnya kalau di delete bisa kembali enggak kalau di restart gitu? Oke, siap. Terkait Windows Ghost, ini kan permasalahan di Windows Ghost. Jadi saya akan bahas tentang driver tadi. Gimana sih caranya mudahnya untuk instalasi driver itu di Windows 10 atau Windows 11. Jadi setiap vendor sudah mempercayakan Teman-teman aku ini dulu ya. Setup dulu Windowsnya supaya nanti bisa langsung ke yang tadi apa? Supaya kita bisa langsung meraktekin gimana menyatuin lagi si Iya, partitionnya jadi ya. ya oke Mas Banyu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya instalasi Windows ini pada prinsipnya sama ya kesananya. Jadi nanti kita tidak akan bahas setting yang berhubungan setelah itu tuh gimana sih settingnya gitu, masukin Microsoft account dan lain-lain itu nggak perlu kita bahas karena para tukang install Windows pasti tahu lah step berikutnya yang perlu. Step berikutnya itu cara ngegabungin partisi yang udah kita gunakan tadi. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Vidi tadi. Jadi Windows 10 itu, Windows 11 itu sudah menyediakan setiap vendor itu mempercayakan drivernya disimpan di server Microsoft. Nah, kita setelah instalasi Windows, kalau Windows yang original kita bisa langsung kalau ada key-nya ya kita bisa langsung masuk ke setting, lalu masuk ke Windows Update. Di situ kita update aja semuanya gitu. Bahkan nanti di situ ada more option, biasanya more option itu di situ ada pilihan untuk update driver. Itu juga bisa kita cek dan bisa kita cek semua driver yang dibutuhkan terus install and update gitu. Nah, pertanyaannya untuk Windows Ghost gimana caranya gitu. Nah, Windows Ghost ini setiap Windows Ghost itu ya punya perilaku yang berbeda. Jadi terkait driver yang sering bermasalah di Windows Ghost, ya sebenarnya itu harus punya experience-nya sendiri gitu. Entah misalnya kita install dari Mega Driver atau install dari apa dulu namanya ya? Kalau driver yang bersama gitu, driver universal gitu. Nah, ataupun tadi pertanyaan Mas Vidi kalau di delete
audionya hilang pasti Mas. Nah, kita perlu menginstal driver audio yang baru gitu. Mungkin gitu terkait tentang driver, instalasi driver semua dan audio. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau Mas Vidi masih ada? Saya Kak, sama sore sebelumnya. Siapa? Ajay Kak, Ajay Muhammad. Siap. Gimana? Mas Ajay. Tadi kan saya sebetulnya penasaran dengan kan tadi bisa katanya pakai belum pernah dicoba yang pakai harddisk eksternal yang buat si apa yang dibagi yang untuk kita nyimpen boot window-nya itu loh Kak yang dibikin ke. Nah, saya tuh penasaran kan bisa nggak sih sebetulnya kalau kita itu pakai flash disk kan flash disk itu kan normalnya itu kan part 32 ya. Nah, misalkan kita berubah dulu nih di formatnya itu ke NTFS. Nah, bisa nggak sih ketika kita mau install jadi si file Windows-nya ini kita simpan di flash disk lalu nanti kita masukkan ke yang software SCBC ya namanya. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan dari sana langsung gitu jadi kita nggak usah bikin partisi baru lagi. Oke, siap. Itu tuh keraguan Mas Banyu tadi dari narasumber bahwa takutnya letter drive-nya itu berubah-ubah ya kalau kayak gitu. Tetapi saya punya sedikit ide di sini. Tapi nanti kalau mau teman-teman coba ya coba aja. Saya nanti malam mau nyoba, ini kebetulan ada laptop yang sudah lama tersimpan karena saya males instalasi. Jadi akan saya coba praktekkan nanti malam dengan flash disk. Nah betul, langkahnya yang dibilang Mas Ajay ini betul. Flash disk kita diformat dulu dan formatnya diformat, lalu si file type-nya atau jenis itunya harus diarahkan ke NTFS. Itu udah benar. Lalu di apa nih namanya tuh di laptop kita pastikan partisinya netap gitu, netap. Jadi kita jangan buat partisi baru, jangan buat apa-apa gitu. Jangan ngebuat si letter drive-nya tuh berubah-ubah. Nah, caranya yaitu tadi, caranya kita copying Windows-nya dulu, sistem kerjanya kalau saya mungkin akan menggunakan sistem kerja seperti ini. Saya akan buat dulu apa namanya tuh si Windows filenya di copy ke dalam flash disk yang udah jadi. Terus udah itu saya akan disconnect karena kan begitu kita open file ISO di situ akan ngebuat letter drive baru. Coba aja teman-teman perhatikan. Nah, si letter drive baru ini kita tutup dulu, close gitu. Nah, setelah itu kita lepas flash disk kita, terus masukin lagi biar dia menjadi partisi yang paling atas gitu. Misalnya urutannya kalau di laptop saya ini ada C, ada data D-nya dari hard disk biasa, terus ada local disk ada letter drive E itu untuk DVD, dan biasanya flash disk akan masuk di letter drive F. Nah, letter drive F ini nanti kita baru kerjain di isi BCD gitu. Isi BCD kita kerjain, terus udah itu kita masuk sistem konfigurasi dan set bootnya ke dalam situ dan coba teman-teman restart komputernya untuk ngeboot ke dalam flash disk tersebut. Mungkin itu caranya yang saya pikirkan. Gitu Mas. Siapa tadi Mas Ajay dan teman-teman yang mau nyoba dari flash disk. Nanti kita bisa eksperimen bareng lah. Gitu. Satu lagi nih Kak Rexia mau tanya lagi. Ini mengenai dual device ya, dua OS dalam satu laptop kalau boleh nih. Saya penasaran apakah sebetulnya kan saya sering lihat-lihat kayak tutorial di YouTube atau di internet itu katanya memang kita bisa menginstal dua OS dalam satu laptop. Nah, apakah itu memang benar-benar bisa gitu? Kayak misalkan Linux gitu. Nah, itu bisa kita buat di satu laptop itu. Saya pernah nginstal dulu itu
Windows XP dan 7 kalau nggak salah. Jadi untuk ke Linux sebenarnya pengalamannya kurang begitu ya, tapi ya intinya hampir sama-sama aja ya. Nah, itu bisa, Mas. Gitu. Jadi nanti waktu ini dulu ya, tapi sekarang nggak tahu mungkin bisa di set otomatis mungkin. eh Dulu itu ketika kita menyalakan laptop, kita harus milih mau boot kemana, mau Windows XP atau Windows 7 atau mungkin mau Windows 10 atau mau ke Linux misalnya. Nah itu harus milih. Tapi yang sekarang saya nggak tahu apakah dia bisa di set otomatis untuk melakukan boot atau tidak. Sebenarnya bisa, tetap aja bisa gitu. Oke, siap, siap. Ya, Terima kasih Kak betul, Resi atas betul, jawaban. betul, betul. Cuman Oke, harus Bang. diakui loh teman-teman, menginstal dengan hard disk internal itu gimana pun ternyata lebih cepat dibanding pakai flash disk. Iya sebenarnya. Karena dihitung-hitung ya, kurang dari sejam loh. Mungkin Iya cuma butuh betul. waktu 20 menit, 20 menitan udah selesai gitu loh. Cuman kan tadi lebih banyak exploringnya, tapi kalau di speedrun sih kayaknya bisa lah gitu. Betul. Gitu. Karena flash disk juga kan tergantung flash disknya seperti apa juga, kecepatan datanya, read write-nya berapa, itu yang menyebabkan si Windows juga lebih ini gitu. Terus yang tadi yang dual OS juga tuh, ya dulu tuh ada pilihannya dan biasanya waktunya tuh berapa ya, 10 detik kalau nggak salah. Cuman kemarin nyobain tuh laptopnya pakai SSD, terus pas mau masuk BIOS susah banget karena harus cepet-cepetan itu sih. Nah, mungkin ngakalinnya bisa tadi pakai system configuration kalau dari Windows. Iya. Nah gitu, cuman dari Linuxnya nggak ngerti deh gimana caranya tuh. Gitu. Iya betul. Nah aku lagi nge-extract NVDA dulu, sebelum kita yang terakhir ya, langkah terakhir menyatukan lagi satu partisinya jadi satu partisi lagi gitu. Mungkin ada yang lagi mau sharing, silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau sharing? Iya, iya, iya. Selamat Kebetulan. sore. Oke. Siapa dulu nih? Saya Burhanuddin. Oke, Mas Burhan, boleh. Mas Burhan dulu ya. Baik. Saya mau ya berbagi sharing lah. Saya kebetulan tidak tahu ya bagaimana proses-proses instalasi Windows, karena kan saya juga barusan punya laptop gitu ya. Kebetulan laptop saya Asus, sudah ori ya Windows-nya. Nah kemarin itu kebetulan saya coba-coba untuk mereset ya, menginstal ulang. Awalnya saya takut sih, tapi ya nggak apa-apa lah, coba aja gitu. Nah sebelum nyoba itu saya menghubungi teman-teman yang katanya itu kalau Windows-nya ori itu harus kita masukkan password dulu, katanya seperti itu sih. Kita nggak usah install ulang, katanya gitu. Ya sempat nyoba lah. Ternyata aku nggak berani saya riset secara permanen, tapi ya saya riset yang cuma aplikasi-aplikasinya doang yang hilang. Nah gitu. Setelah saya riset itu ada tulisan restart gitu. Setelah nyala itu naratornya itu langsung bisa bunyi. Nah, seperti itu. Langsung itu tapi ya setelah saya di narator itu bunyi proses instalasi cuma gitu doang. Setelah itu selesai. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau misalkan di riset secara permanen, apakah kalau kita menginstalkan Windows itu apakah berfungsi untuk yang di riset permanen itu ya? Apakah bagaimana gitu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya riset permanen itu akan menghapus seluruh data yang ada di local disk C. Jadi benar-benar Windows itu dikembalikan ke original. Gitu. Kalau riset secara permanen ya. Kalau riset yang satunya lagi itu hanya mengembalikan setting dan aplikasi-aplikasi dihapus. Tapi kalau yang riset permanen itu benar-benar ngapus semua data yang ada di local disk kayak di folder dokumen, download dan lain-lain itu pasti hilang. Nah, itu perbedaannya cuma hanya di situ aja sebenarnya, Mas. Jadi tidak banyak perbedaan yang
apa namanya, yang signifikan sebenarnya di situ. Cuman antara ngehapus semua data sama cuman ngehapus aplikasi doang gitu. Perbedaannya cuman di situ. Oh, berarti kita nggak usah install ulang Windows tadi ya, berarti ya. Sebenarnya tidak perlu dan untuk Windows original harus masukin password atau enggak, ya itu sebenarnya pengertian yang salah. Jadi ketika reset dimulai, ya nggak akan ada lagi password di sana. Justru kita harus ngeset password baru yang saya ketahui seperti itu. Dan Windows original juga jangan khawatir, laptop-laptop sekarang biasanya serial number atau Windows key-nya itu sudah terbuilt-in di dalam motherboard kita. Jadi tidak akan hilang sebenarnya, kecuali mungkin kita baru pakai laptop yang mesin-mesin lama, mungkin itu harus masukin lagi si Windows key-nya atau serial number window-nya gitu. Oh iya iya. Saya yang masih bingung Mas mengenai tadi mengenai penginstalan ulang Windows, mengenai instalasi apa namanya tadi? Easy VCD ya tadi ya. Easy Iya. VCD itu misalkan kita beli perangkat baru nih, belum ada Windows-nya. Nah, itu seperti apa untuk langkah-langkahnya? Jadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa hal ini tidak bisa diinstal di nggak ada Windows-nya, Mas. Justru ini harus ada Windows-nya. Harus ada Windows-nya Oh, dulu baru khusus yang bisa ada diinstal. Windows-nya gitu ya? Ya, betul. Kalau nggak ada Windows-nya berarti kita harus pakai cara lama untuk instalasi Windows-nya gitu. Oh iya. Berarti pakai cara lama ya Mas ya. Berarti ini khusus untuk install ulang saja gitu ya? Iya, reinstall Windows gitu. Reinstall. Gitu aja Kalau sih. mengganti Mas, bisa nggak Mas? Bisa, mengganti juga bisa. Misalnya dari Windows 10 mau naik ke 11 juga dengan cara yang di atas yang sedang Iya. kita bahas bisa. Baik Mas. Oke, terima kasih Mas. Selamat Siap. sore. Sore. Ya tadi siapa Masnya satu lagi? Ya, halo. Bro, ini aku lagi nih. Nah, kalau ngomongin masalah partisi ya, partition. Suara gua ada nggak ya? Ada ya? Ada. Kalau ngomongin partition gini, biasanya kan misalkan nih di laptop kita ada misalnya ada 3 partisi dan DVD drive gitu ya. Berarti kan dia sampai F gitu kan. Terus misalkan tadi seperti dirimu bilang kita ngeload kadang kita lupa ya, kita ngeload Windows image-nya dulu berarti dia kan G terus flash dia H. Biasanya nanti kalau Windows G sudah kadang dia tetap di H. Nah, caranya ya kalau menurut aku pakai yang itu loh, di disk drive disk management yang change partition. Pakai itu kan bisa. Jadi dikembalikan G, diarahkan ke G dia kan. Jadi kan dia tadi biasanya setelah dicabut itu kadang-kadang dia tetap di H gitu. Dia enggak kadang kalau enggak berubah gitu. Gini Mas Rio. Tujuan saya tadi sebenarnya untuk ngebuat statik aja gitu. Untuk ngebuat statik aja. Jadi itu tidak perlu dirubah dari disk management juga nggak masalah gitu. Tujuannya tadi supaya statik aja gitu. Jadi nggak berubah itu ya. Berarti sebenarnya dia ini ya. Bukan dia tetap harus di ini urutan paling atas itu enggak? Enggak gitu. Tadi tujuannya kenapa si flash disk dicabut, terus kenapa si file ISO yang udah kita buka harus di disconnect? Karena kalau enggak, begitu kita nanti restart laptop ini kita nggak pakai cara yang saya sebutkan tadi untuk di flash disk. Nah, gimana kalau tiba-tiba yang udah bootnya itu yang udah kita set ke flash disk itu si flash disknya pindah, ya gagal Mas bootnya. Betul. Makanya harus dicabut dulu flash disknya, di disconnect dulu ISO-nya, baru kita masukin lagi flash disknya. Nah itu pasti netep gimana pun. Gitu, tujuannya hanya untuk netepin aja. Netepin ini kan defaultnya di partisi G atau apa gitu ya. Ya, jadi setelah flash disk masuk baru kita masuk ke sistem config untuk ngeset default bootnya gitu Mas. Iya sih. Jadi kan iya berarti memang yang di sini kan yang karena bukan yang disetting adalah sistem bootnya ini ya dari Windows-nya itu ya. Booting awal di mana jadi kita nggak perlu set ulang di di boot manager dan lain-lain ya sebenarnya. Iya betul.
Iya, betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya sebentar teman-teman. Oke. Eh, Oke, bentar. Aku close dulu deh ya. Bentar. Sebentar. Oke. Bentar ya. Kita lanjut dulu ke step terakhir nih. Ini ceritanya Start button. udah selesai di reinstall nih. Desktop list. NVDA 3 of free. NVDA 3 of free. Rate 10. Microsoft Edge 2 of free. Oke. Ini partisinya kita cek dulu di PC coba ya. File items view. List P. Items view list. Devices and drive. CD. Local disk. CD drive. Windows PE. D. Row 1 column Nah, Windows PED-nya ini masih ada. Ya, dia pindah. Nah, teman-teman perhatikan. Tadi sebelum instalasi itu dia ada di F. Ya, gitu. betul. Dan sekarang dia Betul. pindah ke paling atas D. Karena kenapa? Dia akan ngedeteksi partisi yang paling baru ketika Betul. saat melakukan booting ke Windows yang paling baru ini. Itu. Betul. Kecuali kalau tadi dari awal saya udah colok hard disk eksternal karena ini yang E sama F ini hard disk saya nih. CD drive. E. Local disk. F. Row 1. Nah, ini dua-duanya dari hard disk. Iya, betul. Betul. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kan C. masih ada Windows nih. PE. D. Gimana caranya supaya nanggung juga kan? Ada dua partisi, yang satunya 228 Sekian giga. giga, yang satu cuma 10 giga. Buat apaan gitu, nggak penting sekali kehidupan itu. Nah, ini kita bisa satukan kembali. Nah, langkahnya kita masuk ke disk management. Desktop list. Microsoft Edge 2 of free. Terlalu cepat ya? Rate 5. Rate 0. Gitu aja deh. Nah, masuk ke disk management. Context. Apps and feed mobility. Power up. Event viewer. System. Device manager M. Network. Device net disk management K. Oke, disk management. Disk management. Level 0. Disk management 1 of 1. List C. Layout. C. Graphical view. List C. Layout. Sim. Graphical view table. Disk 0. Region 3 volume label : Windows PE. Drive letter D. File system. Nah, ini kan. NTFS. Capacity 10. 00 GB. Volume layout. Oke. Ini yang D tadi. Ini yang C Disk nih 0 sebelahnya. region 2 volume label : not set. Drive letter C. File system. NTFS. Capacity 227. 55 GB. Volume layout. Simple volume. Nah, oke, aku ngasih satu tips lagi kalau ini ya. Jadi di disk management itu navigasinya kalau atas bawah itu Disk 1 capacity Itu. 18 CD-ROM. jadi dia disk 1, disk 0 sama CD-ROM. Disk 0. Nah, untuk tahu di dalam disk ini ada berapa partisi, kita pakai panah kiri kanan. Disk 0 region 1 volume label : not set. Drive letter not set. File system. Not disk 0 region 2 volume label : not set. Drive letter C. Disk 0 region 3 volume label : Windows PE. Drive letter Nah, D. ini Windows PE tadi 10 giga, kita klik kanan Context atau menu. context menu. Open O. Explore E. Mark partition to change drive letter and path. Format F. Extend volume unavailable S. Shrink volume H. Delete volume D. Langsung delete aja berarti ya. Kita delete aja. Simple volume dialog. Deleting this volume will erase all data on it. Back up any data you want to keep before delete. Yes button. No but yes button. Alt plus Y. Yes. Disk management. Graphical view table. Disk 0 region 1. Disk 0 region 1 volume label : not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 260 MB. Volume disk 0 capacity 238. Disk 0 region 3 volume label : not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 10. 00 GB. Volume layout unallocated. Unallocated. Nah, dia udah tidak termasuk dalam partisi yang dideteksi oleh Windows nih. Kita konteks menu lagi. Context menu simple volume. New span volume unavailable. New striped volume unavailable. Properties P help 8. New simple volume. Gimana caranya? Masukin ke ininya. Di yang gedenya ya? Disk 0 region 2 volume. Kayaknya ya. Itu ada lupa. Context open O. Gua juga Explore E. Mark lupa nih. partition. Explore E. Mark change drive format. Extend volume X. Extend volume. Shrink volume H. Extend volume Oke. wizard dialog. This wizard helps you increase this. Next greater button focus. Next property page total volume size in megabytes. MB.
243,252 maximum available space in MB. 10,239. You can only extend the volume to the available Oke, space betul. shown below Extend because itu. the disk cannot be lesser available list unknown. Cancel proper. Langsung ya. Let's remove all. Let's remove button alt. Let's selected list disk 0. Disk 0. Disk 0. Disk 0. Benar ya, Let's dia. remove all button alt. Select the amount of space in MB. Select the amount of space in MB. Edit focused alt plus E selected 10,239. Ya, udah segitu betul Mas. 10,239. Oke. Less back next greater Kita button alt plus next. N. Extend volume wizard. Less back extend volume wizard property page. You selected the less back finish button. Finish. Disk management. Graphical view tape. Disk 0 capacity 238. Disk 0 region 1 volume label colon not set. Drive letter. Disk 0 region 2 volume label colon not set. Drive letter C file system NTFS capacity 237. 55 Oke, udah GB balik deh. volume layout. Udah Simple balik kan? Disk Tuh. Jadi cuma ada satu partisi. Oke, kita close ini. desktop. Kita lihat di disk PC. File Apa benar? Disk Bohong kali nih. items CD drive local disk C row 1. Nah, cuman ada C. Udah. Oke, selesai teman-teman. Selesai Nah, gitu. teman-teman. Semudah itu. Jadi Windowsnya jadi, terus partisinya juga udah dibalikin ke Betul. apa tuh namanya, ke local disknya. Jadi yang bertanya tadi Mas Rahman itu kasusnya kayak saya dulu sebenarnya. Ketika unallocated, aduh gimana ya cara ngembaliinnya, masalahnya itu tuh dia kadang terpecah-pecah gitu, terpecah-pecah. Jadi waktu nanti formatting window itu ketahuan tuh kalau kita instalasi window kok disunallocatednya banyak banget gitu, dan itu nggak bisa digabung. Betul, betul. Gitu, itu betul. rada annoying ya gitu. Saya paham dengan itu. Nah, tadi terjawab. Jadi caranya di delete dulu si partisi yang udah tidak berguna itu. Nah, lalu udah itu kita arahkan kursor ke partisi yang paling gede di region berapa tadi? Region 2 Region berarti. 2. Region Nah, 2, gitu. region 2. Karena kenapa nggak region 1? Region 1 itu untuk sistem reserve. Itu nggak bisa kita otak-atik. Nggak bisa, Tuh. nggak bisa. Nah, di Kalau nggak nanti dia nggak kebaca si disknya. Kalau nggak ada itu. iya. Jadi Itu di lebih region parah 2, lagi tuh. di region 2 baru kita extend, ambil semua size yang ada gitu. Nah, gabungkan, selesai. Nah, pertanyaannya kenapa itu sebelum digabung kenapa nggak diformat dulu? Nggak usah karena kita udah delete. Iya, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu karena kita udah delete ya. Kalau kita forward juga ngapain? Karena kan tadi ketika kita delete di dialognya itu dibilang Will if be you erased. delete will be erase all data backup first gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, jadi nggak usah diformat lagi teman-teman. Nah, Yap. mungkin sharing aku untuk kali ini tuh itu aja. Intinya ini bisa mempermudah kita semua untuk kalau mau instalasi, mau install dengan cepat gitu ya. Karena seringkali pengalaman nih kalau mau reinstall Windows tuh kita nyari dulu orang yang lihat buat nyari boot menunya. Belum kalau bermasalah tuh yang BIOSnya dikunci dan seterusnya tuh. Nah, Oke. dengan cara seperti ini, teman-teman diharapkan bisa menginstal secara mandiri lebih cepat. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah punya komputer yang udah bagus gitu ya, RAM-nya gede, SSD-nya bagus, prosesornya bagus, itu bisa lebih cepat. Ya. Gitu. Jadi segitu aja mungkin tipsnya. Nanti kita bisa diskusi lagi, mungkin bisa eksperimental lebih banyak lagi, mau install 2 boot atau gimana terserah teman-teman. Tapi teknik untuk installnya kita bisa mandiri sekarang, nggak usah Betul. ke boot menu dan seterusnya lagi. Itu Betul. aja mungkin. Poin yang dikejarnya sebenarnya itu. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah cara nginstal Windows ini sehat? Apa beda dengan cara apa mungkin ada orang yang bertanya, apa itu nggak nimpa Windows? Jadi install Windows di atas Windows ini berbeda. Ya. Gitu. Tetap ini menginstalnya sehat, jangan khawatir, nggak akan ada sistem error yang ditakutkan. Misalnya kalau install Windows di atas Windows kan biasanya ada beberapa masalah yang terjadi, kalau ini nggak akan. Gitu teman-teman. Setidaknya tidak akan ada Windows.old. Nah, betul. Itu tidak akan ada. Itu tidak akan ada. Jangan khawatir, teman. Oke, sebelum kita tutup,
Coba 3 penanya cukup kayaknya. 5 menit ke depan. Yuk, yuk silakan. Ntar aku tadi matiin ini ya. Apa? Oke, silakan unmute teman-teman. Unmute aja. Siap. Boleh, silakan. Nama Siapa? nama dulu. Siapa dulu nih? Coba. Saya Muhammad. Siap, silahkan. Mau tanya tentang di yang tadi ya untuk ngegabungin yang tadi udah dibuat tuh buat supaya gabung ke C. Tadi kan saya menyimak itu tidak nggak mengetikkan kan itu tadi kan 10 ya kalau nggak salah. Nah, itu apakah nantinya itu ketika kita extend volume itu apakah si angka-angkanya itu kita nggak usah tulis lagi karena kan tadi Mas Banyu dia nggak entah saya nggak mendengarkan tapi yang saya dengar itu dia langsung otomatis gitu langsung keambil 1024 kalau nggak salah ya itu. Nah, apakah itu otomatis atau kita yang harus menulis lagi misalkan Oke, siap. 24 tuh Paham buat- saya. buat- Oke, yang lain? Nyambung Mas Rexya. Oke, siap. Kak Heri. Oke, Ya, Mas Heri dulu. nyambung Gimana? pertanyaan yang barusan. Itu kan berarti kita nanti bakalan bongkar pasang partisi ya. Ya. Kalau mau reinstall nanti kita partisi lagi, setelah itu baru digabungin lagi. Itu nanti saya belum paham kalau untuk SSD ya, belum pernah nyoba. Kalau ke hard disk biasanya ada efek. Nanti kedepannya seperti apa kalau ada kalau kita sering bongkar pasang partisi seperti itu, walaupun skupnya kecil ya, hanya 10 giga. Oke. lah. Ini pertanyaan luar biasa sih. Kang Heri ini sebenarnya dia tukang install Windows dulu ya. Mungkin sampai sekarang juga masih. Jadi masih tanya luar biasa. Sekarang sudah pensiun. Oh, pensiun. Siap. Lanjut. Siapa lagi? Ada lagi? Satu lagi? Saya Mas. Oke. Siapa namanya? Ahmad. Hah? Ahmad Fadila. Oh, jadi Mas pertanyaannya Ahmad. gini, Mas. Kalau kita kan udah punya file Windows 10-nya nih. Nah, itu kan yang di dalamnya itu di copy. Itu ngopinya seperti biasa atau pakai cara lain gitu, Mas? Copy aja cara biasa, Mas. Oh, gitu. Jadi siap, Mas. Oke, satu lagi deh. Tadi siapa? Enggak, tadi yang halo-halo itu tadi siapa? Udah berapa kali loh, kasihan. Nah. Saya mau nanya. Siapa dulu tadi ya? Aduh, nggak kedetek dari namanya. Itu yang mic-nya pecah tuh barusan tuh. Nah, siapa tuh? Aduh. Sorry, saya Riza yang pakai akun Pagi Pari karena saya kekosan sama Pari. Pertanyaan gini, tadi kan sempat ngebahas serial number. Riza, Mas tolong Riza itu jangan terlalu dekat karena ini pecah. Jangan terlalu dekat sama mikrofon. Udah, Oke. cukup Iya, segini. iya. Oke, sip. Gimana? Mantap. Ya, sorry banget aku pakai akun Pari karena saat ke kamar. Yang aku tanyakan tadi kan Mas Rexya sempat ngebahas serial number yang laptop sekarang itu tertanam di motherboard ya. Yang aku tanyakan ketika instalasi ulang Windows itu apakah harus beli lagi serial number atau gimana? Misalkan nih, Oke, saya Iya, paham. bawaan Windows itu 10 dan di Windows 11 apakah harus Iya, saya beli lagi atau gimana gitu? Itu sih. Oke. Siap. Aku pakai singkut. Oke. Wah, seru nih. Pertanyaannya banyak. Yang pertama tadi tentang apa namanya tuh? Aduh, saya lupa lagi. Apa yang pertama tadi ya? Aku bantu jawab ya. Yang pertama itu Ya. nanyain dia harus ditentuin nggak pas disatuin lagi si partisinya, harus Oke. ditulis lagi angkanya Oh, atau oke, enggak? siap. Oke. Gimana Mas Banyu? Gini. Jadi sebetulnya mau string volume atau mau extend volume itu dia akan menuliskan angka terbesar. Ya. Gitu. Secara otomatis, misalnya gini, hard disk atau SSD storage kita lah, lebih general ya. Storage kita tuh ada 500 giga tepat nih.
udah kepake 123 giga. Nah, ketika kita mau bikin partisi baru biar nggak terlalu satu gitu, ada 2 misalkan. Ketika kita pilih string volume, dia akan menuliskan 377 GB tersisa secara otomatis. Jadi kita tinggal tentuin mau berapa, tapi maksimumnya cuma 77 GB nih. Nggak bisa lebih dari ini. Nah, extend pun sama. Extend pun dia akan memunculkan angka paling besar yang bisa di extend untuk menambah si storage itu. Ya. Gitu. Nanti kita tinggal tentuin aja mau misalkan dari 377 itu mau kita ambil 220 giga gitu, boleh, terserah, itu bebas, bisa diatur. Gitu. Enggak, kayaknya maksudnya gini. Kan tadi tuh kalau mau nge-split itu kita bisa nulisin kayak tadi 10 giga gitu kan. Terus di split. Nah, ini untuk disatukan lagi pas tadi setelah Otomatis ya, jadi Teh kan Salma. tadi kan nanyanya boleh apa harus ditulis lagi atau Tidak perlu. enggak kayak Tidak gitu. perlu karena dia otomatis udah ngedetect sisa hard disk unallocatednya segitu. Jadi tinggal oke aja. Tinggal oke aja, bener. Kecuali kita ingat angkanya semuanya yang kita tulis di awal tadi ya, kalau mau sedikit rajin ya ditulis aja nggak apa-apa. Ya Allah, sedikit rajin Bener. Ya. Tapi Atau rasanya tadi apa? bentar dulu. Tapi rasanya tadi itu angkanya kurang 1 KB gitu. Jadi kayaknya kalau diinget pun nggak bakal cukup. Ya, Gitu. itu terbiasa hard disk itu kalau kayak gitu tuh biasa dia terbuang ke sistem reset. Betul. Gitu. Jadi nggak terlalu masalah, cuman 1 KB doang. Betul. Nggak penting banget 1 KB ya. Penting dong. Tanpa 1 KB tidak akan jadi 1 terabyte gitu. Itu dia. Enggak, masalahnya hard disk 1 tera tuh jarang 1 tera pas. Jadi udah. Oke. Pertanyaan kedua. Yang kedua tuh yang seru tuh, Bang Rex ya jawab tuh, mantap. Ngaruh nggak sih ke hard disk? Oke. Jadi kalau pakai HDD, jadi teman-teman ini pengetahuan juga, HDD itu berdasarkan piringan. Hard disk itu ada SSD, ada HDD. Itu bedanya kalau HDD berdasarkan piringan. Nah, yang namanya piringan itu berputar gitu. Jadi hard disk itu akan berputar, makanya dulu itu kalau saya sama teman-teman kalau lagi mikir pasti dia dibilang, wah ini lagi kreket gitu. Nah, jadi gitu ya. Bunyinya HDD itu kurang lebih kayak gitu. Si piringan ini setiap kita buat partition ataupun install window itu daya usianya dia akan berkurang. Makanya dulu tidak boleh instalasi window itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan saya sudah bersaksi ternyata waktu sebulan sekali hard disknya rusak gitu. Saya udah mengalami itu dan bukan hanya katanya gitu, dan memang itu benar karena namanya piringan itu terkikis gitu. Karena begitu kita ambil partisi atau begitu kita instalasi ulang Windows, si hard disk ini berputar lebih cepat daripada biasanya kalau teman-teman perhatikan. Ataupun waktu nginstal program atau waktu nginstal apa itu, dia biasanya berputar lebih cepat daripada kita penggunaan sehari-hari biasa gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan SSD? SSD itu berbeda, dia sistemnya udah pakai chip kayak memory card. Jadi kalau kita mau mau bongkar pasang itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Tetapi ingat, tetap aja hard disk itu, SSD itu minimal usianya 5 tahun. Itu pun kalau yang SSD-nya benar-benar SSD. Tapi bagaimana dengan harga yang cuman kayak 300 ribuan, 400 ribuan, itu bisa dipertanyakan umurnya sekitar ya mungkin 1 sampai 2 tahunan mungkin. Gitu, karena SSD itu akan berpengaruh ketika dia SSD-nya sudah lewat batas umur dia akan melambat juga gitu. Melambat dan akhirnya mati gitu. Jadi kalau bisa tetap aja sih instalasi Windows sama partisi itu jangan terlalu sering, karena kita misalnya mengetahui cara instalasi Windows nih udah gampang, ya udahlah instalasi aja Windows tiap minggu gitu. Setiap kita dapat problem
Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada menambah masalah gitu. Jadi saya prinsipnya tetap sama prinsipnya. Namanya hard disk itu memiliki usia eh, usia penggunaan ya setiap produk itu. Bahkan mungkin juga itu akan berpengaruh ke RAM waktu kita instalasi bongkar pasang Windows, terutama pas dibongkar pasang Windows itu akan berpengaruh ke RAM dan lain-lain. Jadi gunakanlah dengan bijak, misalnya hanya per 1 tahun sekali atau per 6 bulan sekali, itu kayaknya udah dirasa cukup gitu. Nah, pertanyaan tadi yang ketiga udah dijawab ya, yang keempat Riza, jangan khawatir. Biasanya Windows 10 untuk ke Windows 11 itu bisa upgrade dengan serial number yang sama. Jadi jangan khawatir, itu tetap akan tertanam di motherboard kita selagi kita nggak ngotak-ngatik kayak saya. Kalau saya ini di motherboardnya udah key-nya itu udah nggak original gitu, gara-gara ketidaktahuan saya waktu itu. Saya coba bongkar si key-nya itu dan akhirnya hilang, dan saya tanam lagi key yang berbeda gitu, yang saya beli dari Tokopedia dengan harga Rp10.000. Astaga. Ini udah di-endorse nih ya. 10.000 atau 20.000. Iya. Masuk. Enggak, itu kelepasan maksudnya tuh ya di Masuk. toko online gitu. Di toko online saya beli harganya Rp20.000 dan saya tanam lagi ke motherboard dan ya serasa original aja, walaupun nggak tahu sih key-nya itu original atau enggak gitu. Nah, jadi itu aja sih. Yang dijual di online itu yang retail ya teman-teman. Jadi sebetulnya itu yang belinya company. Company itu kan biasanya belinya banyak tuh, ribuan gitu. Jadi dia Ya. lebih murah hitungannya, dijual lagi sama mereka. Kalau Betul. dibilang legal, ya legal. Legal. Jangan Legal sih khawatir. legal. Tapi kalau dibilang ilegal juga ilegal juga. Jadi sebenarnya ya jalan aman lah itu. Ya, Jalan jalan aman. aman. Ya, setidaknya di kalau- bandara kita aman lah. Betul. Tapi kalau misalkan punya uang untuk beli yang original, ya why not? Why not to buy? Ya, betul sekali. Betul sekali. Gitu. Oke, kita sudah masuk ke apa namanya tuh? Ujung acara kita. Ini mau maghrib juga. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan closing dari pemateri kita. Bangga, Mas Banyu. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya atas antusiasmenya pada hari ini, atas sharingnya. Saya tidak bosan-bosannya untuk bilang kalau punya ilmu tuh harus dibagi. Nanti teman-teman udah menguasai ini, terus udah praktek, udah ngerti, jangan lupa untuk dibagikan ke yang lain. Supaya apa? Supaya kita juga teman-teman netra ini bisa nginstalasi sendiri, bisa ngelakuin itu semua sendiri. Karena sampai hari ini, percaya atau tidak, masih banyak teman-teman yang menginstal laptopnya di toko-toko atau di orang lain dan dikenakan bayaran mahal. Bisa sampai 100, 150, padahal Windowsnya tidak original. Aplikasi yang diinstal entah apa aja, lebih tidak aman gitu loh. Nah, ini diharapkan teman-teman untuk bisa tetap berbagi gitu loh ya. Jangan sampai berhenti di teman-teman aja. Kita percaya bahwa ilmu itu akan lebih kita itu InVR ini kan ada untuk bisa menjadi fasilitator teman-teman belajar untuk teman-teman ajarkan lagi ke yang lain. Betul Itu sekali. intinya. Itu aja, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku juga udah lama nggak ngomong-ngomong tentang IT, jadi agak-agak nervous gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali, nanti di grup akan ada feedback. Tolong diisi feedbacknya teman-teman agar kita semua bisa mengevaluasi program ini lebih baik lagi, dan tentunya ya lebih sesuai untuk teman-teman ke depannya. Lalu pesan saya terakhir, nanti malam grup akan dibuka dan kita diskusi lanjutan di sana ya. Itu bareng saya nanti untuk diskusi tentang Windows ini. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Windows atau apapun, tanya aja di grup, asal jangan keluar dari
konten yang sedang kita bahas saat ini. Terima kasih banyak. Saya Rexia bersama seluruh tim dari InviArt undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.